Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita legenda Raden Kamandaka dikenal bukan di daerah Banyumas saja atau Jawa Tengah, dan legenda cerita Kamandaka juga dikenal di daerah Sunda atau Jawa Barat. Dan legenda ini dikenal sebagai legenda Lutung Kasarung. Raden Kamandaka bukan nama aslinya. Beliau bernama asli Banyak Cotro. Beliau adalah satu-satunya putra Dewa Niskala, raja dari kerajaan Pajajaran yang berada di Kawali. Pada zaman dahulu kala ada kerajaan yang sangat kuat, dan kerajaan tersebut adalah kerajaan Hindu, dan kekuasaannya hingga Nusantara. Kerajaan tersebut bernama Pajajaran, rajanya bernama Dewa Niskala, dan mempunyai dua orang putra. Yang pertama bernama Banyak Cotro dan yang kedua bernama Banyak Ngampar. Dan mereka berdua sudah ditinggal ibundanya sewaktu masih kecil. Kemudian Dewa Niskala menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Kumanda Ningsih. Kemudian dari perkawinan yang kedua, Dewa Niskala mempunyai satu orang putra yang diberi nama Banyak Blabur dan Dyah Ratu Pamungkas. Sebagai raja yang bijaksana, maka Raja Dewa Niskala menginginkan pengganti beliau diangkat sebelum beliau meninggal, agar supaya tahta kerajaan Pajajaran tidak jadi rebutan dan membuat perpecahan terhadap anak cucunya. Mereka merasa umur beliau sudah terlalu tua, maka beliau akan mengangkat raja baru sebagai pengganti beliau. Maka pada hari itu Dewa Niskala mengadakan pertemuan dengan seluruh bawahannya, dan Dewa Niskala memutuskan untuk mengangkat putra pertamanya untuk menggantikan beliau. Namun kedua dari putra istri pertamanya tidak ada yang mau diangkat menjadi raja, sedangkan Banyak Cotro beralasan bahwa dia belum punya istri dan Banyak Cotro harus mencari istri, sedangkan istrinya yang menjadi idamannya adalah harus cantik, lembut, pintar, dan harus mirip dengan ibundanya. Pada hari itu juga Raden Banyak Cotro berpamitan meninggalkan istana untuk mencari gadis idamannya. Dalam perjalanannya mencari cintanya, Banyak Cotro harus melewati dalam berbagai ujian, baik ujian lahir dan batin. Banyak Cotro menuju sebuah gunung, yaitu Gunung Tangkuban Perahu. Di Gunung Tangkuban Perahu itulah beliau mendatangi seorang pertapa yang maha sakti, dan pendeta itulah yang memberi petunjuk kepada Banyak Cotro. Beliau adalah termasuk golongan para dewa yang bisa mengetahui di mana arah gadis idaman yang dicari Banyak Cotro. Dan berhasil tidaknya Banyak Cotro bertemu dengan gadis idamannya. Pertapa tersebut bernama Anjar Winarong, akan tetapi pertapa tersebut memberi persyaratan kepada Raden Banyak Cotro, dan Raden Banyak Cotro menerima syarat tersebut. Persyaratan tersebut adalah Raden Banyak Cotro harus melepaskan pakaian kebesarannya dan harus menjadi rakyat biasa. Dan selanjutnya Banyak Cotro harus berganti nama menggunakan nama samaran, yaitu Raden Kamandaka. Setelah berganti nama menjadi Kamandaka, maka beliau diperintahkan harus berjalan ke arah utara, dan Raden Kamandaka pun bergegas berjalan ke arah utara. Selang beberapa saat Raden Kamandaka, maka beliau bertemu seorang, dan seseorang itulah yang akan mengantarkan Raden Kamandaka bertemu dengan gadis idamannya. Nah, daerah inilah yang dinamakan Kadipaten Pasir Luhur. Pertemuan Raden Kamandaka dengan seseorang tersebut adalah bernama Reksonoto. Beliau adalah seorang patih di kerajaan Pasir Putih. Kebetulan beliau tidak mempunyai seorang putra, dan beliau suka dengan Raden Kamandaka. Kemudian Raden Kamandaka diambil menjadi putranya.
Beliau kebetulan Raden Kamandaka orangnya gagah, lembut, serta cerdas, dan siapapun yang melihat pasti menyukainya. Kemudian Raden Kamandaka sangat disayang oleh ayahandanya, yaitu Raden Reksonoto. Sementara Kadipaten Pasir Luhur sedang di bawah pimpinan Adipati Kandandoho. Kemudian Adipati Kandandoho mempunyai beberapa putri yang sangat cantik sekali. Akan tetapi semuanya sudah menikah kecuali putri yang terakhir atau yang bungsu. Dan putri yang bungsu tersebut bernama Ciptoroso. Kemudian putri Ciptoroso adalah gadis yang sangat cantik, kulitnya putih, rambutnya panjang, perilakunya sopan, dan wajahnya sangat mirip dengan ibundanya Raden Kamandaka. Dan beliau adalah permaisuri Dewa Niskala, dari kerajaan Pajajaran. Dan Dewi Ciptoroso lah gadis yang diidaman Raden Kamandaka. Hari berganti hari dan minggu pun berganti minggu. Raden Kamandaka selalu berdoa agar selalu bisa bertemu dengan putri Ciptoroso. Maka mereka sering melakukan pertemuan secara rahasia, dan pertemuan tersebut berada dalam Kaputren Kadipaten. Mereka berdua sama-sama saling mencintai satu sama lain. Akan tetapi siapapun yang berani bercinta di dalam Kaputren maka harus dihukum mati, dan masuknya Kamandaka di dalam Kaputren dianggap sebagai pencuri. Maka gemparlah seisi istana Pasir Putih, karena ada salah seorang pengawal atau prajurit yang membuat laporan bahwa sang pencuri yang masuk di Kadipaten adalah Kamandaka atau putra seorang adipati. Maka mulai hari itulah Raden Kamandaka menjadi buronan dan tidak bisa bertemu dengan putri Ciptoroso. Selang beberapa hari kemudian terdengar kabar bahwa Kamandaka diberitakan sudah tewas di sungai. Maka hancur lebur, tercabik-cabik, dan sangat sedih perasaan Ciptoroso. Namun Ciptoroso merasa yakin kalau Kamandaka belum mati, dan putri Ciptoroso selalu berdoa agar dirinya bisa bersatu dengan Kamandaka. Dan selamat bertemu kembali pada part yang kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sedulur.